Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi di sini bersama saya Abi Sugiarto. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Sebelum menyelam lebih jauh, Anda baiknya kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Abi Sugiarto, asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Penempatan kerja di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Gentong, Tasikmalaya. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dilanjut dengan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara. Nah, setelah mengerti arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara, kali ini saya akan menyampaikan cuplikan dari tokoh-tokoh inspiratifnya teman-teman. Untuk tokoh inspiratif yang pertama di sini ada Bapak Ahmad Haris. Bapak Ahmad Haris menjadi salah satu nominasi pada video kali ini dikarenakan jasa dan perjuangan beliau dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagaimana tidak? Pak Ahmad Haris ini rela menempuh perjalanan yang ekstrim saat beliau berangkat ke tempat mengajarnya. Beliau harus berenang menyeberangi lautan dan menjunjung tasnya supaya tidak membasahi buku-buku yang akan ia gunakan kepada murid-muridnya. Pak Ahmad Haris mengajar di salah satu madrasah di Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan akses serta fasilitas yang mumpuni, layaknya listrik dan air bersih, Pak Ahmad biasa berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya yang berjarak 30 km dari sekolah. Dilanjutkan menggunakan perahu untuk sampai di sana. Dari sini kita bisa tahu sebagaimana kerasnya perjuangan Pak Haris dan juga guru-guru lain di luar sana. Semoga dengan ini dapat menjadikan kita lebih menghargai perjuangan para guru layaknya Pak Haris ini. Oke, dilanjutkan untuk tokoh inspiratif nomor 2. Di sini ada Mbah Sadiman sebagai salah satu perintis lingkungan hijau di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Mbah Sadiman hidup di wilayah pegunungan dengan hobinya yaitu menanam pohon di gunung. Aktivitas yang ia tekuni ini sering disebut aneh dan dinilai tidak wajar oleh warga sekitar yang tidak tahu asal-beluknya. Bagaimana tidak, berbeda dengan warga sekitar yang menanam bahan pangan di ladang, Mbah Sadiman sering menanam pohon-pohon rindang di hutan layaknya pohon beringin. Mbah Sadiman pun kerap menggunakan uang hasil ladang dan hasil berternaknya hanya untuk membeli bibit beringin. Namun, setelah ditelusuri, usut punya usut, kegiatan Mbah Sadiman ini bukannya tanpa alasan. Mbah Sadiman merasa sedih karena hutan di gunung belakang rumahnya ternyata pernah menjadi gundul dan tandus. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penebangan pohon secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Juga pembukaan lahan-lahan untuk dibuat ladang tanpa adanya reboisasi atau penanaman pohon kembali. Apabila dihitung, Mbah Sadiman telah menanam lebih dari 4.000 pohon di area gunung mulai dari tahun 1996 hingga saat ini. Mbah Sadiman menanam pohon pada setidaknya 20 bukit di 600 hektar area tanam. Dapat kita bayangkan serta renungkan seberapa besar upaya Mbah Sadiman dalam menjaga lingkungannya. Dapat kita contoh pula untuk bisa kita terapkan, yakni tetap pedulilah pada lingkungan sekitar kita walaupun kurangnya dukungan serta tantangan dari area sekitar. Berlanjut ke sesi pahlawan terakhir, di sini penulis memilih Mas Awalul Rizky Alfirori atau yang biasa disebut Alfiref sebagai kandidat terakhir. Mas Alfi lahir pada 18 Juni 1995 di Tarawas, Mojokerto, Jawa Timur. Mas Alfi turut merangkai nilai-nilai kebangsaan melalui modernisasi. Lewat aransemen lagunya, Mas Alfi membawakan lagu-lagu EDM dengan menggunakan komposisi alunan alat musik tradisional, layaknya angklung, gamelan, dan juga suling. Saat ini, Mas Alfi pun fokus untuk mengaransemen lagu nasional dan juga daerah layaknya dari Jawa, Papua, dan juga Bali. Mas Alfi mengkaji ulang musik-musik ini agar dapat sejajar dengan generasi musik saat ini, yaitu memodernisasikannya, namun tanpa menghilangkan unsur-unsur sakralnya. Dari sisi videografi, Mas Alfi juga mengambil landscape budaya-budaya di Indonesia, layaknya pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional hingga area syuting yang dapat dirasakan aura ketradisionalannya.
Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan cuplikan video yang dibuat oleh Mas Alfi. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, setelah melihat video-video tersebut, menjadikan inspirasi bagi penulis untuk tidak mendengarkan musik-musik luar terus-menerus, tetapi menjadi lebih menghargai lagu-lagu nasional serta daerah yang beragam dari Indonesia ini. Nah, sekian video kali ini, kita lanjutkan lagi di video-video asinkronus selanjutnya ya. Terima kasih.